Nanti insya Allah kalau udah hafal, udah paham, bacain nanti baru kita masuk asolah. Insya Allah. Sekarang sampai halaman 220. Dari atas bawah berapa baris? Dari atas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin masalah orang yang sengaja ngajak buka puasa ya, dia makan, dia minum, maka pendapat yang pertama wajib qadha, wajib bayar kifarah. Sama kifarahnya ya, bebasin satu orang budak, atau kifarahnya adalah kemarin 2 bulan berturut-turut, atau terakhir memberikan makan 60 orang. Ini pendapat dari Imam Malik, kemudian ashab Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, ashab Abi Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian sekelompok ulama lainnya. Pendapat yang kedua, orang yang sengaja ngajak nggak berpuasa, dia makan minum selama Ramadan, maka kewajibannya hanya mengqadha puasa, saja. Jadi yang wajib hanya mengqadha puasa saja. Kifarat tidak wajib. Kifarat hanya wajib terhadap orang yang bersetubuh pada waktu bulan Ramadan atau bulan puasa Ramadan. Kenapa demikian ini? Pendapat yang pertama mengatakan wajib qadha, wajib kifarat bagi orang yang berbuka sengaja ngajak makan minum selama Ramadan. Pendapat yang kedua adalah wajibnya hanya mengqadha saja. Wasababu fi ikhtilafihim, sebab adanya perbedaan para ulama mengenai masalah tersebut di atas. Ikhtilafuhum fi jawazi qiyasil muftiri bil akli wa syurbi alal muftiri bil jima'i. Adanya perbedaan para ulama mengenai bolehnya mengkias. Mengkias apa? Mengkias atau menganalogikan orang yang dia nggak berpuasa sebab makan minum atas orang yang nggak berpuasa batal puasa dengan sebab jima. Itu ada ulama yang memperbolehkan dikias antara orang yang dia batal puasa dengan sebab jima, dikias orang yang batal puasa dengan sebab makan minum tuh. Sementara ada ulama yang tidak perbolehkan dikias, nggak bisa dikias, nggak bisa dianalogikan antara orang yang dia batal puasa dengan sebab makan minum dengan orang yang batal puasa dengan sebab jima. Faman ra'a anna shibhahuma fihi wahidun, maka ulama yang berpendapat bahwasanya kesamaan antara keduanya satu. Wa huwa apa? Intihaku hurmatis shaumi, yaitu telah merusak kehormatan puasa Ramadan. Jadi disamain tuh. Apa persamaannya? Persamaannya dua-duanya sama merusak kehormatan bulan suci Ramadan. Yang dia nggak berpuasa dengan sebab makan minum merusak kehormatan bulan Ramadan, yang dia berbuka puasa batal puasa dengan sebab jima juga sama, dia merusak kehormatan bulan suci Ramadan. Ja'alahu mahuma wahidan, maka ulama ini menjadikan hukum keduanya satu. Makanya pendapat yang pertama kemarin, pendapat dari Imam Malik, ashab Malik, Imam Abu Hanifah, ashab Abi Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan sekelompok ulama lainnya mengatakan orang yang dia batal puasanya dengan sebab makan minum, wajibnya dua. Pertama, wajib qadha puasa Ramadan, yang kedua wajib bayar kifaratnya. Karena menyamakan antara orang yang batal puasa dengan sebab makan minum dengan orang yang batal puasa dengan sebab jima, dua-duanya sama apa tuh? Sama merusak kehormatan bulan suci Ramadan. Jelas ya, begitu ya. Wa man ra'a annahu wa in kanatil kafaratu iqaban lintihakil hurmati,
fa innaha asyaddu munasabatan bil ima'i min hali ghairihi. Dan ulama yang berpendapat bahwasanya sekalipun itu merupakan kifarat, itu sekalipun iqaban, sebagai siksaan, hukuman karena apa? Hukuman lintihakil hormati, hukuman karena sebab dia merusak kehormatan bulan suci Ramadan. Fa innaha asyaddu munasabatan bil jima'i min hali ghairihi. Maka sungguhnya lebih sangat mendekati, lebih sangat cocok bagi jima daripadanya bagi selainnya. Ulama ini demikian. Jadi ulama ini mengatakan bahwasanya demikianlah hukum pada masalah orang yang sengaja-sengaja dia membatalkan puasanya dengan sebab makan dan minum. Makanya ulama yang pertama ini menyamakan antara orang yang batal puasa dengan sebab makan minum dengan orang yang batal puasa dengan sebab persetubuhan atau jima. Dua-duanya wajib. Pertama mengqadha puasa Ramadan, yang kedua adalah wajib membayar kifarat. Karena kenapa demikian? Dua-duanya sama, yaitu apa intinya? Merusak kehormatan bulan suci Ramadan. Wa dzalika anna al-iqab al-maqsuda fihi ar-rad'u wal iqabul akbaru. Bahwasanya hukuman yang dimaksud adalah ar-rad'u wal iqabul akbaru. Ini dia. Siksaan hukuman yang paling besar dari Allah, sebab dia merusak kehormatan bulan suci Ramadan. Allah hukum dia. Allah hukum dengan cara tadi. Madhab yang pertama, pendapat yang pertama yaitu pendapat Imam Malik, ashab Malik, Imam Abu Hanifah, ashab Abi Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan sekelompok ulama lainnya mengatakan wajibnya dua. Wajib pertama qadha puasa Ramadan, wajib yang kedua membayar kifarat. Kenapa demikian? Tujuannya adalah sebagai ar-rad'u wal iqabul akbaru, hukuman terbesar yang Allah berikan baginya itu. Qad yudau lima ilaihi nafsu amyalu. Sungguh telah diletakkan oleh Allah. Allah bikin tuh hukum demikian. Kenapa demikian? Lima ilaihi nafsu amyalu, karena nafsu lebih cenderung nafsu kita, lebih cenderung makan, lebih cenderung minum, lebih cenderung berjima. Nah itu demikian. Allah hukum dengan hukuman yang paling besar. Tadi wajibnya dua, membayar qadha puasa Ramadan, juga membayar kifarat. Ini madhab daripada madhab Imam Malik, ashab Malik, Imam Abu Hanifah, ashab Abi Hanifah, kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri dan sekelompok ulama lainnya. Kalau kita enggak ya, madhab kita pada Imam Syafi'i hanya kewajibannya adalah mengqadha puasa Ramadan saja, tidak ada kewajiban untuk membayar kifaratnya. Wa huwa laha aglabu minal jinayati. Inilah yang lebih dominan daripada hukum kriminal, jinayat. Wa in kanatil jinayatu mutaqaribatan, sekalipun hukum kriminal ini lebih mendekati, hampir mirip, tapi sangatlah lebih dominan daripada hukum jinayat, hukum ini. Kenapa demikian? Idhkana al-maqsudu min dzalika iltizamun nasi asy-syara'iyya. Karena tujuannya apa? Tujuannya biar orang megang daripada hukum syariat. Tujuan demikian tuh. Tujuannya ada hukum yang tegas seperti itu, pendapat yang pertama tadi. Tujuannya apa? Biar orang-orang hamba Allah, umatnya Rasulullah SAW megang hukum syariat secara baik dan benar. Ya, jadi nggak salah-salah tuh orang. Jadi ketakutan ada sok terapi itu orang. Pengen makan, pengen minum, enggak. Karena nanti ada hukum dari pertama wajib mengqadha puasa Ramadan, yang kedua membayar kifaratnya tuh. Ini madhab yang pertama tegas. Wa an yakunu akhyaran udulan. Yaitu yang kedua adalah akhyaran. Ulama-ulama ini akhyaran, orang-orang pilihan, kemudian orang-orang yang adil. Demikian ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala hadhihi al-kaffaratul mughallazatu khassatun bil jima'i. Kifarat yang diberatkan ini khusus dengan jima. Jadi kifarat yang diberatkan tadi khusus untuk jima. Ini pendapat yang kedua, pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dengan Ahlus Zahir yang berpendapat bahwasanya orang yang sengaja dia batal puasa dengan sebab makan minum, kewajibannya hanya satu, yaitu hanya mengqadha puasa Ramadan saja. Karena ada
karena bahwasanya kifarat sumpah itu hanya berlaku bagi orang yang apa tadi? Yang jima pada waktu Ramadan, ya demikian ya. Jadi kewajiban membayar kifarat hanya bagi orang yang melakukan jima selama bulan suci Ramadan. Jadi hukum yang diberatkan, kifarat yang diberatkan hanya dengan sebab jima saja. Wahada idza kana mimman yaral qiyasa. Ini bagi ulama yang berpendapat bahwasanya ada hukum kias. Dikias antara orang yang batal puasa dengan sebab makan minum dengan orang yang batal puasa dengan sebab jima. Kalau pendapat yang kedua enggak ya, pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dengan Ahlul Zahir kewajibannya hanya mengqadha puasa Ramadan saja. Yang kedua, wa amma man la yarul qiyasa, ulama yang tidak berpendapat mekias. Kan tadi pertama ulama yang berpendapat bahwasanya dikias antara orang yang batal puasa dengan sebab makan minum dengan orang yang batal puasa dengan sebab jima. Makanya pendapat yang pertama tadi wajib dua. Yang pertama wajib mengqadha puasa Ramadan, yang kedua wajib untuk membayar kifarat. Ini pendapat dari Imam Malik, Ashab Malik, Imam Abu Hanifah, Ashab Abi Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan sekelompok ulama lainnya. Yang kedua enggak boleh dikias. Enggak bisa dikias orang yang batal puasa dengan sebab makan minum dengan orang yang batal puasa dengan sebab jima. Itu pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dengan Ahlul Zahir. Fa'amruhu bayyinun. Kalau memang enggak bisa dikias, maka urusannya udah jelas. Annahu laisa yu'addi hukmal jima'i ilal aqli wasyurbi. Karena nggak bisa tuh sampai bisa melampaui atau bisa ditakdiahkan, disamakan antara hukum jima kepada hukum makan dan minum. Nggak bisa ditakdiahkan, disamakan, dilampaui, disamakan antara hukum jima dengan hukum orang yang makan dan minum. Demikian. Makanya pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dengan Ahlul Zahir mengatakan bahwasanya kewajibannya hanya satu, yaitu hanya wajib mengqadha puasa Ramadan saja. Wallahu a'lam bishawab.